sejahtera buat Pak Kiai Buya Yahya dan sekeluarga. Semoga dalam lindungan Allah. Amin. Saya cuma mau bertanya Pak Ustadz, apakah boleh orang berceramah sedangkan dirinya belum pernah mondok di pesantren, cuman bisanya baca Al-Quran? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masuk bab berdakwah mengajak kepada kebaikan. Tugas siapa sih mengajak kepada kebaikan? Mengajak kepada kebaikan adalah tugas semuanya. Bukan orang alim saja. Orang bodoh pun punya kewajiban mengajak kepada kebaikan. Difirmankan oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa manusia. Kalian sebaik-baik umat, tapi punya ciri khas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ngajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Jadi ngajak kepada kebaikan itu tugas semuanya, bukan ustadz saja, bukan yang mondok saja. Yang tidak mondok pun punya tugas mengajak kepada kebaikan. Cuma caranya yang berbeda-beda. Kalau Anda tidak punya ilmu tapi punya duit, jangan ceramah. Kalau ceramah ngaco, jerumuskan, bukan ngajak orang kepada kebaikan. Kalau Anda punya duit, dengan duit Anda. Bagaimana? Membuat pondok, madrasah, itu kan ngajak kepada kebaikan dengan duitnya. Enggak pernah punya ilmu, ceramah. Terus bagaimana ini? Sama, enggak punya duit, pengen jadi donatur. Kayak begitu, bukan bagiannya. Jadi kalau memang dia tidak punya ilmu, ya jangan ngomong. Kalau dia membacakan boleh, misalnya saya bacakan buku, paham nggak paham, pokoknya saya baca gitu boleh. Tapi waspada. Dakwah itu tugas semuanya, dan mohon maaf tidak harus dengan ceramah. Mungkin seorang ibu sepuh yang sangat baik di pasar jualan sayur, tak tahu dia ngomong sama temennya, besok pengajian yuk. Di mana? Di Al-Bahjah sana. Lah kok yang dengar ikut pengajian itu ya dakwahnya begitu. Caranya ngajak aja, jangan ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya nggak ketemu judulnya. Bukan bagiannya. Kalau Anda tidak mampu ya bukan seorang alumni pesantren. Mungkin Anda seorang punya keahlian dalam sisi lain. Bukan seorang santri, tapi Anda punya keahlian misalnya di dalam manajemen. Anda mungkin bisa menjelaskan tentang manajemen. Tapi bukan berdalil hadis dan Quran. Anda bicara pentingnya manajemen, bolehlah. Karena Islam juga mendukung tentang manajemen. Bagian Anda manajemen, Anda seorang pakar ekonomi. Nah, kalau sudah pakar ekonomi, dilihat ada ekonomi yang sifatnya tidak menyangkut halal haram, ya. Sifatnya mengajak, memotivasi agar kita harus seorang muslim harus punya semangat berjuang, gitu, berdagang, ini harus masalah bisa menguasai bisnis dan sebagainya. Itu kan omongan boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah menghukumi ini halal haram bukan bagianmu. Jadi untuk menghukumi halal haram harus ada ilmunya. Jadi yang jelas Anda tetap punya tugas berdakwah, tapi ingat jangan Anda melampaui batasmu. Kalau bukan wilayahmu jangan Anda masuki. Jadi kalau orang tidak mampu adalah dengan tenaganya mungkin, atau dengan pikirannya mungkin. Yang punya keuang dengan uangnya. Yang punya jabatan nggak usah jadi ustadz, nggak usah jadi jurnal, dengan jabatannya. Misalnya seorang wali kota pengen berdakwah, mau ceramah, bingung menghafal hadis nggak hafal-hafal. Bismillahirrahmanirrahimnya ketuker. Kan tidak enak malahan. Kalau seorang pejabat dakwahnya sederhana. Saya sebagai seorang pejabat dakwah saya gimana Bu ya? Sederhana. Tutup itu tempat kemaksiatan, beres. Masuk surga lebih dulu dari kiainya. Kiai teriak-teriak menutup kemaksiatan sampai tenggorokannya putus, nggak beres-beres kok. Nah ini itu dakwahnya begitu, nggak usah assalamualaikum macam-macam, bilang tutup. Wah, kalimat tutup tok itu lebih agung daripada ceramahnya kiai yang 2 jam itu. Nah itulah, jadi ada bagian masing-masing. Jangan Anda pengen memasuki yang bukan wilayah Anda. Jadi Allah sudah menyiapkan pintu surga masing-masing. Maka masukilah pintumu. Jangan lirik pintu orang lain, nggak nyampe-nyampe. Itu ya. Jadi kalau Anda tidak punya ilmu mau ngomong apa? Mau berbohong. Ini makanya dari itu anak-anak sudah mulai bisa ceramah ditutup berhenti. Ngaji dulu. Sebab kita temukan anak-anak yang berbakat. Ada anak yang berbakat saya stop. Nggak boleh. Itu masih dasar nanti. Mau ceramah nanti. Nanti senangnya dianggap kiai, dianggap ustadz bahlul. Musibah. Ngaji dulu, belajar fikih yang kuat, tutup. Ada di antara anak-anak kita yang sudah bagus ceramahnya, kita kirim lagi ke Yaman sana. Jangan sampai terlena dia jadi ustadz yang bodoh, berbahaya. Bukan saja dol tapi mudil, bukan saja sesat tapi menyesatkan.